Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya semuanya. Baik, teman-teman semua, kita alhamdulillah bertemu kembali ya dalam proses perkuliahan teori organisasi. Tetapi sebelum memulai kepada materi yang akan disampaikan, kita berdoa dulu ya teman-teman semua menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan coba membahas materi berkaitan dengan kepemimpinan organisasi ya. Dimana kepemimpinan organisasi ini memang perlu ada ya di dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi maka tidak akan pernah berjalan dengan apa yang kita harapkan. Makanya wadahnya sudah ada, yaitu organisasi yang berkumpul 2 orang atau lebih ya, sehingga menjalankan proses organisasi di dalamnya. Tapi di sini teman-teman semua harus tahu dan memaknai ya apa itu kepemimpinan organisasi. Nah, sebelum teman-teman mengetahui kepemimpinan organisasi, bahwa dalam materi ini ada 2 sub pokok pembahasan ya. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi kepemimpinan organisasi. Yang kedua adalah pendekatan dalam kepemimpinan organisasi. Materi ini, dari 2 materi ini ada sub pembahasan yang akan kita ulas atau kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan organisasi, terus ada kriteria kepemimpinan, ada namanya tugas kepemimpinan, gaya kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, serta peran pemimpin. Nah, memasuki materi pembahasan terkait dengan definisi kepemimpinan, di sini saya akan menyampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman tuh harus mengetahui dulu dan harus paham apa itu makna dari pemimpin dan kepemimpinan. Jadi 2 makna tersebut berbeda, teman-teman semua ya. Mungkin di sini yang sering terlibat di dalam sebuah organisasi ya pasti paham ya, di mana di dalam kepemimpinan organisasi itu ada namanya pemimpin. Nah, pemimpin itu adalah seseorang atau orangnya dengan wewenang kepemimpinan, kepemimpinannya mengarahkan bahwa dirinya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan. Jadi pemimpin itu tidak bisa namanya bekerja sendiri ya, karena harus ada yang membantu. Makanya di sini dalam konteks atau arti pemimpin ini dia perlu namanya memiliki kewenangan untuk mengarahkan kepada para anggotanya untuk menjalankan pekerjaan. Karena yang menjalankan pekerjaan secara teknis itu adalah pasti para bawahan atau anggotanya di dalam sebuah organisasi. Tapi beda lagi teman-teman akan konteks kepemimpinan. Beda ya, kalau kepemimpinan itu lebih mengacu kepada kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Dalam arti mempengaruhi itu, saya harus bisa, dalam arti misalnya saya seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi anggota kelompok yang ada di lingkungan organisasi saya untuk melaksanakan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kan tidak mungkin teman-teman itu menjalankan sesuatu tanpa ada perintah, betul nggak? Jadi perlu ada perintah yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Jadi makanya 2 konteks dalam arti pemimpin dan kepemimpinan itu memiliki arti yang berbeda ya teman-teman. Tapi di sini ada satu hal yang harus teman-teman pahami. Nah, ketika nanti suatu saat teman-teman menjadi seorang pemimpin, ada yang menjadi seorang pemimpin? Ada ya. Di sini teman-teman perlu terlihat bahwa ada penjelasan menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilakukan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Karena kan yang mempunyai tanggung jawab yang paling besar di dalam sebuah organisasi adalah seorang pemimpin. Makanya ketika kita menjadi seorang pemimpin itu harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkan dalam arti kondisi si anggota atau para bawahannya. Jadi teman-teman ketika mau menjadi pemimpin harus siap dengan kondisi apapun itu ya, harus bisa menerima konsekuensi atas pertanggungjawabannya kelak. Jadi meskipun teman-teman nanti mau menjadi seorang pemimpin, tapi dasar ini harus menjadi acuan juga ya teman-teman semua. Dipahami nggak terkait dengan pembeda konteks pemimpin dan kepemimpinan? Paham ya? Jadi kalau kepemimpinan itu lebih mengacu kepada orangnya, kalau kepemimpinan lebih mengacu kepada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok di dalam organisasi tersebut ya. Jadi dua makna itu sangat berbeda dalam konteks atau definisi pengertian kepemimpinan dan pemimpin ya teman-teman semua. Nah, di sini katanya ada namanya kriteria pemimpin. Nah, kriteria pemimpin itu mencakup 3 aspek atau 3 poin. Yang pertama memiliki pengikut, yang kedua memiliki kekuasaan, yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Nah, di sini katanya disampaikan di poin pertama memiliki pengikut, di mana pemimpin itu harus memiliki pengikut karena merupakan keharusan bagi sosok pemimpin. Keberadaan pengikut menjadi salah satu bukti eksistensi suatu proses kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Kadang kalau kita melihat di organisasi-organisasi, ada kan sosok pemimpin yang memiliki eksistensi atau ketenaran. Pernah mendengar nggak hal tersebut teman-teman? Pernah. Misalnya organisasi tertentu siapa sih yang memiliki powernya? Misalnya, berarti kan dia yang memiliki ketenaran ya akan organisasi yang dijalankan. Terus selanjutnya memiliki kekuasaan. Ini sudah pasti ya. Namanya pemimpin itu adalah mendominasi, memiliki kekuasaan di dalam organisasi tersebut. Di mana pemimpin ini merupakan otoritas atau legalitas yang memberikan wewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu. Dalam arti memiliki kekuasaan itu, jadi kita sebagai seorang pemimpin dalam arti bisa menyuruh kepada para anggota atau bawahannya untuk melakukan sebuah kegiatan akan tujuan yang akan diharapkan. Jadi wewenang yang disampaikan oleh pemimpin itu memang sudah ada otoritas dan legalitasnya ya, sudah resmi di dalam sebuah organisasi. Terus selanjutnya yaitu memiliki kemampuan katanya ya, merupakan kesanggupan, kekuatan dan kecakapan yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Jadi sebagai seorang pemimpin kita jangan sampai kalah dari anggota kita. Jadi kita itu harus memiliki kemampuan di atas anggota kita, karena seorang pemimpin itu harus bisa memiliki kekuatan di dalam organisasi tersebut. Karena kenapa harus memiliki kekuatan? Karena pemimpin tersebutlah yang menjadi pionir di dalam organisasinya ya. Kalau nggak memiliki kekuatan, nanti bisa-bisa organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan semaksimal mungkin ya, sesuai dengan harapan kita. Nah selanjutnya seorang pemimpin juga harus bisa memiliki kesanggupan. Kesanggupan dalam arti bagaimana bisa merangkul orang-orang yang ada di dalamnya. Ada kan ketika di dalam sebuah organisasi itu pasti banyak karakter yang berbeda ya setiap bawahannya. Makanya di situ seorang pemimpin itu harus bisa sanggup bagaimana mengayomi para bawahannya, bagaimana menjalankan visi dan misi dari tujuannya ini dicapai. Makanya di dalam kriteria organisasi ini, pengikut menjadi poin pertama, kekuasaan menjadi poin kedua, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Jadi 3 kriteria tersebut itu tidak bisa terlepas teman-teman semua dari namanya organisasi. Mungkin di sini teman-teman juga ketika berorganisasi, berkecimpung di sebuah organisasi, 3 hal ini mungkin bisa dilihat oleh teman-teman semua ya ketika memiliki seorang pemimpin ya. Gimana sih pemimpin tersebut? Ternyata pemimpin saya ini memiliki pengikut yang banyak ya, dalam arti anggotanya. Terus memiliki kekuasaan penuh, tidak bisa namanya digantikan oleh orang lain. Terus kemampuannya di atas rata-rata para
pemimpin ini memang sangat-sangat diperlukan ya, dan menjadi acuan juga teman-teman semua. Di sini ada tugas kepemimpinan. Pemimpinan juga punya tugas ya teman-teman semua. Nah, saya mengutip dari Keating, di mana tugas kepemimpinan ini berhubungan dengan anggota kelompoknya. Antara lain katanya mendorong, yaitu bersifat hangat dan bersahabat menerima orang-orang. Mendorong itu dalam arti bagaimana pemimpin tersebut itu bisa mengarahkan orang-orang atau kelompok yang ada di dalamnya untuk sama-sama saling membahu dan bekerja sama, biar terjadi rasa kebersamaan dan tidak ada namanya konflik di dalamnya. Jadi kan harus bisa marahin juga ya, mengayomi ke orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau bawahannya. Kan gak mungkin melepas begitu saja ya teman-teman semua. Terus mengungkapkan perasaan, ya, mengungkapkan perasaan itu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok. Jadi mengungkapkan perasaan itu teman-teman semua dalam arti menyampaikan rasa bangga kepada kelompoknya atau anggotanya atas penyampaian kinerja yang sudah dilakukan oleh para bawahannya dalam bentuk apresiasi. Kalau kerjanya bagus, kerjanya sesuai tujuan yang diharapkan pemimpin, perlukah ada apresiasi? Perlu ya teman-teman, karena ketika ada bentuk apresiasi dari seorang pemimpin itu memacu produktivitas kerja atau kinerja para bawahannya. Jadi itu juga menjadi poin penting ya, sehingga kita ketika bekerja itu dihargai atas kerja keras yang sudah kita lakukan ya. Terus yang selanjutnya mendamaikan. Mendamaikan ini katanya tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda. Pasti namanya kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari para anggotanya atau anggota kita, pasti memiliki pendapat yang beda. Sudah lumrah terjadi nggak seperti itu? Sangat ya, sangat lumrah terjadi. Makanya di sini bagaimana caranya seorang pemimpin itu ketika ada pendapat yang berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, harus bisa menyampaikan agar pendapat tersebut bisa diambil jalan tengahnya. Pendapat apa yang memang baik untuk dilaksanakan di organisasi tersebut. Makanya posisi dari pemimpin itu harus bisa mendamaikan ya, dalam arti agar tidak terjadi konflik. Terus mengalah, yaitu kemampuan untuk mengubah perasaan orang-orang yang dipimpinnya. Kadang kan kalau kita ada aja kepribadian atau orang yang bersikukuh dengan pendapatnya ya, pendapatnya. Nah di sini di sisi lain, pemimpin itu harus bisa mengalah terhadap kondisi para bawahannya. Karena kan setiap orang punya kriteria, punya karakter, kriteria watak yang berbeda ya teman-teman semua. Sehingga sebagai seorang pemimpin pun harus memiliki kemampuan bagaimana bisa menyikapi terhadap kondisi para anggotanya. Tidak bisa juga kita berpegang teguh pada pendirian kita dalam arti harus mengikuti semua kemauan kita. Kan tidak seperti itu ya. Kadang karakter dan watak itu berbeda setiap anggota atau bawahannya. Terus yang selanjutnya yaitu memperlancar. Nah, memperlancar yaitu kesediaan membantu dan mempermudah keikutsertaan para anggota. Memperlancar dalam arti ketika kita diberikan suatu pekerjaan oleh pemimpin kita tidak boleh mempersulit atas pekerjaan yang akan diselesaikan atau dilakukan. Nah, baiknya ketika ada kesulitan, pemimpin itu harus bisa membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Biasanya ketika kita dalam arti diberikan pekerjaan, ketika kita tidak memahami, boleh dong kita nanya ke pemimpin, dalam arti pimpinan kita, boleh kan, agar kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Terus memasang aturan main, yaitu tindakan menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Tetap teman-teman semua, di dalam sebuah organisasi harus ada namanya pemberlakuan aturan. Ya, kalau misalnya tidak ada namanya aturan yang diberlakukan,
dikhawatirkan anggota-anggota yang berada di dalam organisasi tersebut melakukan sebuah penyimpangan yang tidak layak untuk dilakukan, ya teman-teman. Makanya aturan itu perlu ditaati tidak hanya oleh pemimpin yang menerapkan aturan tersebut, tapi juga oleh para anggotanya atau bawahannya. Makanya setiap aturan itu tidak boleh dilanggar, tapi harus dipatuhi atau dijalankan, ya teman-teman semua. Makanya di sini sebetulnya tugas kepemimpinan itu memang berat ya teman-teman semua. Jadi pemimpin itu tidak hanya tugasnya sangat berat, tapi tanggung jawabnya pun sangat besar terkait dengan keberadaan organisasi tersebut, ya. Ini adalah tugas kepemimpinan. Nah, ini ada namanya gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di dalam gaya kepemimpinan organisasi ini ada lima unsur dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada pemimpin yang otokratik, yang kedua ada pemimpin yang paternalistik, ada pemimpin karismatik, pemimpin laissez-faire, dengan pemimpin demokratik. Nah, di dalam 5 gaya kepemimpinan ini masing-masing memiliki definisi yang berbeda, ya teman-teman. Di sini dijelaskan pemimpin yang otokratik, katanya seseorang yang memimpin secara otoriter, dalam arti dia yang memiliki kekuasaan penuh, ya teman-teman, dan cenderung bersifat egois, ya, egois serta tidak mendengarkan masukan dari para bawahannya. Jadi kalau kepemimpinan yang otokratik itu segala bentuk aturan dan apapun itu yang berkuasa adalah pemimpin dengan gaya otokratik. Jadi tidak bisa ada orang yang masuk ke dalam ranah kepemimpinan mereka, ya. Jadi mereka pemimpin yang otokratik itu memang memiliki kekuasaan penuh, ya, tidak bisa diganggu dan sebagainya. Nah, terus di sini pemimpin yang paternalistik, seorang pemimpin yang bersifat melindungi bawahan dan pada umumnya komunikasi dengan para bawahannya, pemimpin yang bersifat melindungi bawahan dan pada umumnya komunikasi dengan para bawahan seperti orang tua dan anak. Kalau kepemimpinan yang paternalistik ini lebih kepada kepemimpinan seperti kepemimpinan di pesantren-pesantren, ya, kayak kiai atau ustadz, kan itu lebih kepada mengayomi, ya, kayak orang tua ke anak, gimana ngarahin supaya kita ketika hidup itu menjalankan sesuai dengan ajaran yang ada. Biasanya kalau kepemimpinan paternalistik ini lebih kepada komunikasi untuk melindungi para bawahan seperti orang tua dan anak. Terus ada namanya pemimpin karismatik, seorang pemimpin yang memiliki daya tarik luar biasa yang akan diikuti oleh para pengikutnya. Biasanya suka aja tuh, ya, pemimpin yang memiliki daya tarik sendiri, ya, sehingga ketika melihat gaya kepemimpinannya, wah, saya sangat tertarik, ya, menjadi bagian dari kepemimpinan beliau, misalnya, ya, seperti itu. Terus ada namanya kepemimpinan laissez-faire, yaitu seorang pemimpin yang berperan pasif, dan membiarkan kegiatan berjalan apa adanya. Nah, kalau kepemimpinan yang laissez-faire ini, dia dalam arti hanya bisa menyuruh kepada para anggotanya atau bawahannya. Dia tidak bisa namanya mengarahkan. Dalam arti pemimpin tersebut hanya menginginkan pekerjaan itu terselesaikan tepat waktu, tapi tidak ada arahan apapun. Jadi kenapa kepemimpinan ini disebut kepemimpinan yang pasif, ya teman-teman semua. Terus ada kepemimpinan demokratik. Nah, kepemimpinan demokratik ini pemimpin yang mendengarkan pendapat, saran dan bahkan kritik orang lain, terutama bawahannya, ya. Jadi untuk pemimpin demokratik ini memang
Pemimpin yang pada dasarnya menerima semua ide-ide, kritikan, saran daripada bawahannya, di mana kritik dan saran tersebut demi menunjang keberlangsungan atau pengembangan organisasinya ya. Jadi dalam hal gaya kepemimpinan ini memang masing-masing memiliki makna dan definisi yang berbeda ya teman-teman semua. Nah, di sini nih saya coba ingin bertanya ya sama teman-teman semua. Kita coba untuk memberikan pendapat dan masukan ya untuk teman-teman semua berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Kalau melihat dari lima dibutuhkan di dalam sebuah organisasi, gaya kepemimpinan yang mana? Apakah ada yang bisa menjawab atas pertanyaan ini? Izin menjawab. Oh baik, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasan. Saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai gaya kepemimpinan. Kalau saya lebih setuju gaya kepemimpinan demokratis. Karena gaya ini yang dibutuhkan dalam organisasi dan sangat efektif dalam organisasi tersebut. Karena selain itu juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan para bawahan, lebih harmonis dan tidak kaku juga dengan para bawahan. Dan ketika berdiskusi pun saran dan kritikan ataupun pendapat yang disampaikan oleh para bawahan itu diterima dengan baik, diterima dan dihargai dalam pengambilan keputusan. Nah, gaya kepemimpinan inilah yang dapat meningkatkan kinerja para bawahan untuk meningkatkan organisasi tersebut. Mungkin cukup sekian. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi Hasan sudah memberikan pendapat ya terkait dengan gaya kepemimpinan. Menurut Hasan adalah gaya kepemimpinan demokratik yang memang lebih efektif katanya ya untuk diterapkan. Nah, tadi Hasan menyampaikan pemimpin demokratik. Apakah ada yang tidak setuju dengan pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh Hasan terkait dengan gaya kepemimpinan ini? Saya Bu. Oh iya silakan. Nama saya Yuri Ramadhani. Di sini saya memiliki pendapat dan juga pandangan yang berbeda dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Hasan. Iya. Jadi menurut pendapat saya, gaya kepemimpinan otokratiklah yang sangat efisien dan dibutuhkan dalam suatu organisasi. Karena walaupun memang pemimpin otokratik ini cenderung bersifat egois, tetapi apabila muncul permasalahan yang terjadi dalam organisasinya, ia bisa dapat mengambil keputusan dengan sangat cepat dan tidak harus kepada Hasan dan Yuyun ya. Tadi sudah memberikan pandangan dan pendapat yang berbeda ya akan gaya kepemimpinan yang memang diterapkan di dalam organisasi. Memang kalau melihat gaya kepemimpinan ini yang sering terlihat atau dirasakan adalah dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otokratik dan gaya kepemimpinan demokratis. Biasanya dua gaya kepemimpinan itu yang memang sering dirasakan di dalam sebuah organisasi ya. Tadi makasih ya atas pendapat dan pandangan dari Hasan dan Yuyu. Meskipun di sini Hasan dan Yuyu memiliki pandangan yang berbeda ya, tergantung bagaimana kondisi di dalam organisasinya dan melihat juga kondisi para pimpinannya. Nah, seperti itu ya. Itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada juga nih namanya teman-teman tipe-tipe kepemimpinan ya. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada 5 ya teman-teman semua. Ada tipe kepemimpinan pribadi, di mana segala suatu tindakan dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Dalam arti ketika ada sesuatu hal pelaksanaan atau tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang ya, pemimpin akan langsung mendatangi dan berhubungan langsung dengan orang yang dituju. Jadi kegiatan yang dilakukan itu serta-merta tidak langsung menghubungi seluruh anggotanya, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan tindakan apa sih, pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Makanya tipe kepemimpinan ini lebih kepada tipe kepemimpinan pribadi. Terus ada namanya tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter ini, pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, terus dan tertib, bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksinya harus ditaati. Tadi disampaikan ya,
ya. Gaya kepemimpinan otokratik sama tipe kepemimpinan otokratik hampir mendekati ya, dimana mereka itu memiliki kekuasaan yang penuh ya, dan harus benar-benar mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Tidak bisa namanya kita memberikan saran tadi ya, pendapat, masukan untuk berjalannya pada organisasi itu gimana caranya berjalan secara efektif dan efisien. Ya, tapi pada kenyataannya otokratik itu memang lebih mengacu kepada kekuasaan penuh ya teman-teman. Nah di sini ada juga tipe kepemimpinan non pribadi ya, segala sesuatu kebijakan yang dilaksanakan melalui para bawahannya. Jadi kalau tipe non pribadi ini kebijakan-kebijakan atau ketentuan peraturan yang ada di dalam sebuah organisasi tidak bisa namanya hanya didapat oleh per individu anggota, tapi kebijakan itu harus disesuaikan dengan seluruh anggota yang terlibat di dalam organisasinya ya. Jadi makanya kepemimpinan non pribadi ini lebih mengacu kepada kepemimpinan secara keseluruhan ya, tidak secara pribadi, beda dengan tadi yang disampaikan tipe kepemimpinan pribadi. Terus ada namanya tipe kepemimpinan demokratis, pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang melaksanakan tujuan bersama. Kalau ini lebih kepada bagaimana kita bisa bekerja secara tim, dalam arti tidak bekerja secara individu atau sendiri-sendiri ya. Jadi susah senangnya, terus lancar tidaknya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di organisasi tersebut, maka tipe kepemimpinan demokratis ini yang memang sekiranya sesuai dengan apa yang harus dijalankan di organisasi tersebut. Terus ada tipe pemimpin laissez-faire, ini pemimpin yang menyerahkan sepenuhnya pada para bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ini lebih kepada melepas aja sih. Yang penting kamu sudah punya tanggung jawab, yang kamu harus mengerjakan sampai dengan selesai. Tidak ada namanya ikut campur pimpinan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaannya lebih disampaikan atau diselesaikan oleh individu yang memiliki tanggung jawab tersebut. Jadi istilahnya mah terima beres ya teman-teman. Sebagaimana caranya pekerjaan tersebut harus diselesaikan secara mandiri, tidak ada namanya pertanyaan dan tidak ada namanya arahan dari pimpinan kita ya. Baik, di dalam setelah saya menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan ini, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif. Dari paparan materi yang tadi dijelaskan tentang kepemimpinan organisasi, karakter seperti apa sih Bu yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin? Oh, berarti lebih ke karakter apa ya? Oke, makasih ya Arif ya atas pertanyaannya. Tadi Arif menanyakan nih ke saya ya, ketika saya menjelaskan terkait dengan gaya, terus tipe kepemimpinan, sebetulnya apa sih Bu karakter yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin katanya? Yang pertama menurut pandangan saya, seorang karakter pemimpin itu yang tidak boleh dimiliki ada yang pertama, tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan. Kalau misalnya pemimpin itu tidak memiliki tujuan dalam arti untuk mengembangkan organisasi tersebut, dalam arti pengembangan untuk masa depannya, berarti organisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan atas tujuan yang diinginkan. Yang pertama ya, karakternya karakter yang tidak boleh itu tidak memiliki tujuan ya teman-teman. Justru kita adanya organisasi pasti punya visi dan misi kan ya. Kalau misalnya karakternya aja tidak memiliki tujuan, gimana mau menjalankan organisasi tersebut ya teman-teman semua. Yang kedua, tidak memiliki rasa kepedulian terhadap para anggotanya. Dalam arti anggota tersebut mau memiliki masalah, kesulitan, harus ditanggung secara individu. Jadi namanya seorang pemimpin itu harus memiliki rasa kepedulian karena kita ada di dalam organisasi tersebut dan pimpinannya adalah orang tersebut. Makanya perlu ada rasa kepedulian, sehingga karakteristik yang tidak boleh ada itu tidak ada namanya rasa kepedulian terhadap para anggotanya. Terus selanjutnya, karakter apa lagi sih Bu? Yang selanjutnya itu karakter tidak boleh mementingkan kepentingan
pribadi. Karena di dalam sebuah organisasi kan kita punya kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Apalagi kepentingannya itu mencakup hal pribadi yang berkaitan dengan material, dalam arti materi. Nah itu kan kadang ada aja yang berfokusnya pimpinan itu gimana caranya saya mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan para bawahannya. Ya. Jadi bawahan terus yang dalam arti mengikuti ketentuan dari pimpinannya, terus harus melaksanakan apa yang disampaikan oleh pimpinannya, tapi tidak berdampak apapun pada bawahannya. Jadi hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jadi menurut pandangan saya ada 3 ya, Arif dan teman-teman semua yang tidak boleh dimiliki ya dalam hal karakter, yaitu tidak punya tujuan, terus tidak peduli sama para bawahannya, dan lebih mementingkan kepada urusan pribadi. Jadi itu Arif, gimana menurut Arif? Cukup ya. Baik teman-teman, itu adalah karakter ya yang tadi ditanyakan oleh Arif ya. Nah di sini ada juga fungsi kepemimpinan. Nah fungsi kepemimpinan ini ada 6 poin ya teman-teman. Ada menentukan kegunaan dan tujuan, sudah jelas karena memang seorang pemimpin ada di dalam organisasi, yaitu melaksanakan atau menentukan arah dan tujuan mau dibawa kemana organisasi tersebut, mengacu kepada visi dan misi yang akan dijalankan. Terus memfokuskan diri pada proses kerja secara bersama, karena namanya kita bekerja secara tim itu harus berproses, tidak tiba-tiba muncul hasil output yang diharapkan ya. Jadi semuanya pekerjaan yang dilakukan adalah berproses ya teman-teman. Terus lebih waspada atau memperhatikan akan sumber-sumber yang dimiliki dan cara yang terbaik untuk memanfaatkannya. Kadang di dalam sebuah organisasi itu ada aja orang-orang yang memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain atau anggota yang lain. Nah, gimana caranya pemimpin tersebut merawat orang tersebut agar tidak diambil oleh organisasi lain? Karena suka seperti itu kan ya, ketika kita punya keterampilan, kompetensi yang lebih di dalam sebuah organisasi, kita suka terbidik oleh organisasi lain yang akhirnya terkadang si anggotanya itu diberikan informasi dalam arti mau tidak bergabung dengan organisasi kita. Kan pernah ya mendengar hal seperti itu? Makanya di sini fungsi kepemimpinan itu harus lebih waspada memanfaatkan anggota yang memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan anggota yang lainnya. Terus di sini mengevaluasi kemajuan dan perkembangan. Jadi hasil dari pekerjaan, tujuan kita perlu hasil akhirnya adalah dievaluasi sampai sejauh mana sih perkembangan dan pengembangan tujuan dari organisasi kita tercapai dalam organisasi tersebut. Terus menjadi terbuka untuk ide-ide yang berbeda tanpa menjadi berhenti karena konflik. Jadi seorang pemimpin harus bisa menerima pendapat yang berbeda dari para bawahannya, karena kalau tidak memiliki dalam arti terbuka untuk para bawahannya menyampaikan ide, khawatir nanti lebih condong kepada bahwa pimpinan tersebutlah yang memiliki peran di situ ya. Padahal keberlangsungan organisasi kita itu akan berjalan efektif dan efisien kalau ada keterlibatan dari para anggota yang ada di dalamnya. Karena kan kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bisa bekerja secara tim ya teman-teman. Terus belajar baik dari kegagalan dan prestasi maupun dari keberhasilan. Jadi pengembangan akan keberlangsungan organisasi kita itu tidak hanya akan berjalan seperti hari ini, tapi kita juga harus melihat apakah organisasi kita itu sudah melakukan dalam arti sudah berhasil atau tidak. Terus apakah organisasi kita itu pernah melakukan sebuah kegagalan atau tidak ya teman-teman. Jadi kan katanya suka ada istilah jadikanlah kegagalan itu sebagai pengalaman ya. Jadi di sini teman-teman juga sebagai nanti ketika bergelut di sebuah organisasi, ketika ada namanya kegagalan, jangan dianggap kegagalan itu sebuah penyesalan ya, tapi kegagalan itu dianggap sebuah pengalaman ya teman-teman.
teman-teman semua. Ini nih, selanjutnya ada peran pemimpin. Nah, peran pemimpin itu ada 12 poin. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana yang itu dalam arti bagaimana menggerakkan organisasi tersebut ya, dalam arti menjalankan. Terus sebagai perencana. Sebagai seorang pemimpin kan harus bisa melakukan sebuah planning ya untuk untuk masa depan organisasinya. Biasanya kan rencana itu ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka menengah, sama rencana jangka panjang. Terus sebagai ahli dalam arti expert di bidangnya. Di bidangnya dalam arti bagaimana bisa memimpin organisasi tersebut. Sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya keluar. Jadi ketika kita ada namanya pihak eksternal yang bergabung dengan organisasi kita, maka yang maju adalah pimpinan kita ya. Terus di sini sebagai mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok. Jadi sebagai seorang pemimpin juga harus melakukan pengawasan, teman-teman. Kalau tidak melakukan sebuah pengawasan, khawatir ada sesuatu hal yang dilakukan oleh para anggotanya dalam arti hal yang negatif sehingga merugikan organisasi kita. Ya, perlu adanya pengawasan. Khawatir ada konflik dan segala macam kan harus direda ya, teman-teman. Terus bertindak sebagai pemberi gambaran dalam arti pujian atau hukuman. Sudah jelas ya, di dalam sebuah organisasi itu harus ada namanya punishment dan reward. Reward ya. Punishment itu kan bentuknya bisa sanksi. Sanksi yang diberikan jika anggota atau bawahannya melakukan sebuah tindakan yang memang merugikan organisasi. Reward bisa diberikan juga jika anggota di dalam sebuah organisasi itu memiliki pencapaian yang lebih ya. Tadi dalam bentuk apresiasi. Apresiasi itu bisa diberikan tidak hanya dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi sebagai bentuk ucapan pun adalah bentuk apresiasi dari pimpinan kepada para bawahannya. Terus bertindak sebagai wasit dan penengah, katanya perlu ya. Kalau misalnya pemimpin yang nggak bisa menengahi, khawatir konflik terus terjadi ya antara satu orang dengan orang lainnya atau anggota yang berada di organisasi tersebut. Nah, terus merupakan bagian dari kelompok sudah pasti, karena kan kita sebagai pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, harus bisa namanya hidup bersama para anggotanya, karena mereka sebagai penentu jalannya organisasi kita. Terus pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya sudah pasti tadi disampaikan juga di awal, ketika kita menjadi seorang pemimpin, pertanggungjawaban itulah yang memang perlu kita sikapi ya, dan perlu kita miliki. Terus sebagai pencipta atau memiliki cita-cita. Dalam arti pencipta itu pasti namanya pemimpin itu menginginkan nanti suatu saat organisasi kita itu akan menjadi organisasi yang besar. Jadi punya cita-cita ya teman-teman. Terus bertindak sebagai seorang ayah dalam arti pelindung di dalam organisasi kita ya. Nah, ini adalah beberapa peran pemimpin yang memang sekiranya ini sering dilakukan ya teman-teman semua di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam peran pemimpin ini kan tadi ada poin 7 nih, katanya bertindak sebagai wasit dan penengah. Jika saya bertanya nih ke teman-teman semua nih ya, nah, bagaimana caranya jika kita sebagai seorang pemimpin terdapat sebuah konflik yang ada di dalam organisasi tersebut? Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Oh iya, silakan. Gimana nih caranya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Menurut saya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah menjadi penengah dan serta tidak berpihak kepada salah satu anggota. Terus menjadi pendengar juga tentang terkait permasalahan yang mereka sampaikan dan mengambil keputusan tanpa menyudutkan salah satu anggota gitu. Mungkin itu jawabannya. Itu menurut
konflik di dalam sebuah organisasi. Ketika Ridho menjadi seorang pemimpin ya, teman-teman semua, apa yang harus dilakukan katanya? Baiknya menurut pandangan atau pendapat Ridho itu tadi tidak boleh menyudutkan keberpihakan ya antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Terus harus jadi penengah juga ya, memang betul, karena kalau tidak ada penengah di dalam sebuah organisasi yaitu pimpinannya, semua akan terus ada namanya konflik. Terus dalam mengambil keputusan juga harus tepat dan sesuai ya, jangan sampai ada keberpihakan dengan pihak lain. Jadi di dalam sebuah organisasi ketika ada konflik itu seorang pemimpin harus bisa benar-benar menganalisis ya terkait dengan permasalahan yang ada, dengan nanti ketika mengambil kesimpulan itu atau keputusan itu tidak semata-mata hanya berpihak pada satu orang atau kepada para bawahannya gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Ridho. Ini ada namanya pendekatan dalam kepemimpinan organisasi. Kalau di sini ada beberapa poin. Ada pendekatan manusia hebat. Pendekatan manusia hebat itu pemimpin dilahirkan, tidak dibuat atau dilatih. Jadi ada kan pemimpin yang memang sudah dipupuk dari awal gimana caranya dia harus menjadi seorang pemimpin. Ada kan ya yang seperti itu. Terus ada pemimpin yang sukses harus mewarisi kualitas tertentu guna menghasilkan kesuksesan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kualitas yang mumpuni yang bagaimana bisa menjalankan organisasinya. Terus pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi. Kadang kan ketika pimpinan kita itu memiliki motivasi yang besar atau memiliki motivasi yang besar bagi para anggotanya, itu memicu para anggotanya untuk melakukan kinerja yang terbaik. Karena itu motivasinya ya. Terus yang selanjutnya katanya pemimpin hebat tidak dilahirkan, berbeda pendapat nih katanya, pemimpin tidak dilahirkan tetapi dibuat. Kan ada juga pemimpin yang memang dia dilahirkan bukan dari lingkungan kepemimpinan, tapi ada yang tiba-tiba memang dia dilatih dulu nih gimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin. Kayak ada regenerasinya nih nanti ya, siapa yang menjadi pemimpin organisasi tersebut. Terus selanjutnya pemimpin yang menggunakan pendekatan gaya demokratis. Tadi itu setiap masukan, saran, kritik itu bisa diterima oleh pimpinan tersebut atau pemimpin tersebut. Terus pemimpin memberikan penghargaan. Ada pendekatan manajemen itu pemimpin memberikan penghargaan atas prestasi bawahan ini dan katanya menghukum setiap bawahan yang gagal. Jadi ini ada punishment reward yang diberikan ya, sudah jelas. Terus pemimpin dianggap berpengalaman, maka pemimpin berada dalam posisi mengantisipasi berbagai perubahan situasi lingkungan yang terjadi. Jadi ketika pemimpin itu sudah berpengalaman memimpin, otomatis ketika ada permasalahan yang sekiranya sama, beliau sudah bisa mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terus ada nama lingkungan yang menentukan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi. Meskipun tadi antara Hasan dan Liu punya pendapat yang berbeda, tadi yang saya sampaikan bahwa gaya kepemimpinan itu mengacu terhadap kondisi lingkungan organisasinya. Kan tidak semuanya sama ya teman-teman semua gaya kepemimpinannya, tapi setiap orang juga memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda ya. Mana sih yang sebenarnya cocok dan dibutuhkan di dalam sebuah organisasi dalam gaya kepemimpinan ya. Nah, di sini tadi kita sudah banyak ya berbicara terkait dengan kepemimpinan organisasi ya, di mana tadi kepemimpinan organisasi kita memahami makna atau pembeda dari pemimpin dan kepemimpinan. Terus ada tugas kepemimpinan itu seperti apa, terus ada tipenya, ada gaya kepemimpinan ya, sehingga jika disimpulkan nih teman-teman dalam materi kepemimpinan organisasi, kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat seperti yang diharapkan atau diarahkan oleh orang-orang yang memimpinnya. Tapi ada dua makna dalam kepemimpinan. Menurut John mengatakan inti kepemimpinan itu adalah
mempengaruhi dan juga mendapatkan pengikut ya. Mendapatkan pengikut itu sebagai eksistensi atau ketenaran sebagai seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya kepemimpinan merupakan hal yang memang perlu dilakukan dalam arti mempengaruhi dan mendapatkan pengikut. Jadi itu ya teman-teman sekilas berkaitan dengan materi terkait dengan kepemimpinan organisasi. Sudah dipahami? Paham ya? Nanti mudah-mudahan suatu saat nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang bijak ya dalam menjalankan organisasinya ya. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah.